Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, kembali lagi kita di channel Peternak Pemula. Apa kabarnya rekan-rekan hari ini? Tentunya semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Alhamdulillah rekan-rekan, kali ini saya membuat konten atau membuat video di siang hari. Nah, mumpung lagi nggak ada kerjaan, kita akan mengobrol santai tentang prospek budidaya entok ke depan. Nah rekan-rekan, seperti biasa, yang baru nongkrong, silakan subscribe terlebih dahulu channel Peternak Pemula, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar rekan-rekan peternak pemula yang baru gabung atau yang baru nongkrong di sini tidak ketinggalan info terbaru dari channel Peternak Pemula. Nah rekan-rekan, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah kali ini kita ngobrol santai ya tentang prospek budidaya entok ke depan. Nah sekaligus saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin membuat video tentang menghitung keuntungan budidaya entok di sistem pembibitan. Nah lalu timbul pertanyaan seperti ini, Bang, bisakah budidaya entok dijadikan penghasilan utama? Nah, pertanyaan seperti ini bukan saja ada di dalam budidaya entok, tapi semua budidaya termasuk lele, puyuh, ayam, dan lain-lain itu selalu ada ataupun selalu timbul pertanyaan seperti itu. Nah, biasanya yang sering bertanya seperti ini adalah pertama, peternak pemula atau peternak yang baru mau memulai budidaya entok ataupun budidaya lele dan lain-lain. Nah yang kedua, pertanyaan ini bisa saya indikasikan mungkin dari rekan-rekan peternak pemula yang baru gabung ataupun yang melihat video saya ataupun video yang lain, terinspirasi bahwa budidaya entok itu bisa dijadikan penghasilan utama. Nah, masalah bisa atau tidaknya sebenarnya itu tergantung dari rekan-rekan, tergantung ada niat dan kemauan yang kuat. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya bisa dijadikan usaha utama yang bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan untuk kebutuhan keluarga kita. Nah rekan-rekan, kalau saya ceritakan semuanya tentang pengalaman saya di budidaya entok dari awal sampai sekarang, mungkin akan terlalu panjang. Dan saya akan sedikit bercerita tentang teman saya, walaupun usahanya di budidaya puyuh. Sekarang ini dia sudah bisa dikatakan sudah sukses lah. Dari awal dia masih belum punya rumah, sekarang udah punya rumah, punya mobil pribadi, dan punya istri, anak. Semua itu dari hasil kerja kerasnya di budidaya puyuh dari tahun 2008 sampai sekarang ini. Nah, saya perhatikan dari teman saya ini, walaupun dia di budidaya perpuyuhan, ternyata bisa disimpulkan bahwa usaha apapun, budidaya apapun, kalau kita telaten, rajin, benar-benar niat yang kuat, dan ada kemauan yang kuat, itu bisa saya simpulkan bahwa usaha apapun itu bisa dijadikan usaha utama untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan untuk keluarga kita. Nah, dari situlah saya terinspirasi bahwa dia saja hanya lulusan tamatan SD bisa menjadi orang sukses walaupun usahanya hanya di puyuh. Nah, dari situ saja sudah bisa kita simpulkan bahwa usaha apapun bisa dijadikan usaha utama. Asal pertama ada niat yang kuat, terus ada kemauan yang kuat, rajin, telaten, tidak pantang menyerah, dan selalu fokus dalam satu tujuan. Nah, intinya di situ saja kita bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan dari apa yang menjadi usaha kita sekarang ini.
Jadi pada intinya usaha budidaya entok pun bisa dijadikan penghasilan utama. Nah rekan-rekan, kalau masalah budidaya entok itu bisa jadikan penghasilan utama ataupun hanya penghasilan sampingan ataupun hanya sekedar hobi, itu terserah rekan-rekan. Tergantung rekan-rekan mau pilih jadikan utama atau hanya usaha sampingan ataupun sekedar hobi yang menghasilkan. Yang jelas tetap fokus dalam usaha ternak apapun, entah itu di budidaya entok, ayam, lele, dan lain-lain. Nah, siapa tahu walaupun rekan-rekan budidaya entok hanya dijadikan usaha sampingan ataupun hanya sebagai hobi saja, ke depan bisa saja budidaya entok ini bisa dijadikan penghasilan utama ataupun hobi yang menghasilkan pundi-pundi keuangan, yang pada akhirnya entok bisa dijadikan usaha utama. Nah, karena rezeki dan milik itu tidak kita ketahui, makanya dalam beternak entok ataupun budidaya apapun, tetaplah fokus, serius, tidak pantang menyerah, dan selalu optimis. Karena ciri-ciri orang sukses itu adalah tidak gampang menyerah, selalu optimis, selalu yakin bahwa kita bisa. Karena orang yang sudah sukses pun tidaklah mudah meraih kesuksesannya. Pastinya dia juga sering menemui kendala. Tapi kalau kita bisa mengatasi semua kendala itu dan tidak melakukan kesalahan yang berulang-ulang, insya Allah rekan-rekan bisa menjadi peternak sukses atau usaha apapun bisa dijadikan usaha utama. Nah, walaupun ada rekan-rekan peternak entok yang menganggap bahwa usaha budidaya entok itu hanya sebagai usaha sampingan, secara tidak sadar mereka itu sedang merintis usahanya sendiri. Dalam arti kata, yang menjadi bosnya dia sendiri, yang menjadi karyawannya pun dia sendiri, memanajemen pakannya pun sendiri, merawatnya pun sendiri, dan yang mendapat keuntungannya pun dia sendiri. Nah, usaha yang seperti itulah yang bisa dijadikan usaha utama, walaupun mereka menganggapnya itu sebagai usaha sampingan, yang sebenarnya itu bisa saja menjadi usaha utama ketika mereka sudah tidak punya usaha yang lain. Itu artinya budidaya entok pun bisa menjadi solusi usaha utama ketika mereka sudah tidak punya usaha yang lain. Nah, sedikit tips ataupun saran untuk rekan-rekan yang masih memiliki pekerjaan utama ataupun usaha utama, setidaknya bekalilah ilmu tentang budidaya apapun itu, entah itu lele, puyuh, ayam ataupun entok. Nah, ketika rekan-rekan sudah tidak punya usaha utama yang lain, budidaya entok bisa menjadikan solusi untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan. Karena budidaya entok bagi saya perawatannya pun sangat simpel dan pemasarannya pun sangat terbuka. Jadi makanya kenapa budidaya entok bisa dijadikan solusi untuk menjadikan usaha utama. Nah rekan-rekan, begitulah sedikit obrolan kita tentang prospek budidaya entok ke depan. Dan bagi rekan-rekan yang bisa memberikan solusi ataupun pertanyaan tentang prospek budidaya entok ke depan, silakan komen di kolom komentar. Dan semoga video ini bisa menginspirasi ataupun bisa bermanfaat untuk rekan-rekan peternak entok. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.